أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Doa akan belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u natiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa. Sekarang kita akan memasuki materi, yaitu materi tematik 3A, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Hari ini kita akan belajar pertama adalah ciri dan perkembangan tumbuhan, kedua adalah menggali informasi suatu bacaan, yang ketiga adalah karya kerajinan yaitu kerajinan mosaik, yang keempat adalah pembagian, dan yang kelima adalah kerjasama dalam bermain melompati kaki teman atau rintangan. Nah, kalian bisa membaca di buku kalian yaitu tentang subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Apakah kamu mempunyai tumbuhan peliharaan di rumah? Bagaimana kamu merawat tumbuhan tersebut? Ayo ceritakan.
Tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ada cara berkembang biak tumbuhan dengan biji dan juga dengan tunas. Nah, tumbuhan yang tumbuh dari biji biasanya memiliki buah berbiji. Contoh tumbuhan berbiji adalah apel, jeruk, jambu, mangga, dan pepaya. Kalian bisa lihat dan amati tahapan pertumbuhan tumbuhan yang tumbuh dari biji berawal dari buah yang berbiji, lalu biji mulai berkecambah, tanaman muda, pohon kecil, lalu pohon dewasa. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas yaitu perkembangbiakan dari tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tumbuhan dewasa. Contoh tumbuhannya adalah pohon pisang, pohon bambu, pohon tebu, dan pohon pinang. Setelah kalian membaca buku teks kalian tentang perkembangbiakan tumbuhan di bukumu, kalian bisa mengambil informasi apa yang ada pada teks tersebut. Gunakan pertanyaan berikut untuk menemukan informasi penting dari teks tersebut. Pertama, bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Kedua, apa ciri tumbuhan yang tumbuh dari biji? Ketiga, apa contoh tumbuhan yang tumbuh dari biji? Yang keempat, bagaimana tahapan pertumbuhan dari biji? Dan kelima, apa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas? Setelah kalian membaca pertanyaan tersebut, maka kalian akan memperoleh jawabannya. Yang pertama, cara tumbuhan berkembang biak yaitu dengan biji dan tunas. Kedua, ciri-ciri tumbuhan yang tumbuh dari biji adalah berasal dari tumbuhan yang memiliki buah berbiji. Yang ketiga, contoh tumbuhan yang tumbuh dari biji adalah apel, jeruk, semangka, jambu, mangga, dan pepaya. Yang keempat, tahapan pertumbuhan dari biji yaitu dimulai dari biji, kecambah, tanaman muda, pohon kecil, pohon dewasa. Dan yang kelima, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pohon pisang, pohon tebu, pohon bambu, dan pohon pinang. Nah, sekarang kita akan memasuki ke materi selanjutnya yaitu tentang karya kerajinan. Tumbuhan juga dapat digunakan untuk membuat kerajinan loh. Contohnya, dijadikan karya mosaik. Karya mosaik yaitu karya yang dibuat dengan menyusun dan menempel kepingan kecil bahan membentuk gambar suatu benda. Bahan yang dapat digunakan antara lain potongan daun, biji-bijian, potongan kertas, dan pecahan keramik. Nah, kalian bisa melihat contoh gambar di bawah ini. Setelah kita dari mosaik, kita akan beralih ke pembagian ya. Di sini ada gambar 6 buah jeruk dan 3 buah piring. Letakkan jeruk masing-masing 1 di setiap piringnya. Nah, setelah kalian mengambil bagi 3 jeruk bagian bawah, kalian bisa ambil sisa jeruknya, yaitu kalian letakkan lagi jeruk masing-masing 1 di setiap piring. Setelah semua jeruk sudah diambil 3 sampai habis, maka ada 2 kali pengambilan jeruk sampai habis. Jadi dapat ditulis 6 kurang 3 sama dengan 0. Berarti ada 2 kali pengurangan sampai habis. Jadi 6 bagi 3 adalah 2. Pembagian bisa disamakan dengan pengurangan berulang. Nah, untuk bilangan yang lebih besar, pembagian lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun, yaitu 54 bagi 2. Di sini ada soal itu, kalian bisa mengamati gambar. Pertama adalah kita melakukan pembagian antara 54 bagi 2. 5 dari 54 dibagi 2 sama dengan 2 dan sisa 1. Nah, setelah itu hasilnya 2 kali 2 sama dengan 4. 5 dikurangi 4 hasilnya 1. 1 dibagi 2 tidak bisa, jadi kalian harus mengambil yang 4. 4 turun jadi 14 bagi 2 sama dengan 7, dan 7 kali 2 sama dengan 14. 14 dikurangi 14 sama dengan 0. Jadi 54 bagi 2 adalah 27. Untuk bilangan yang lebih besar, kita bisa menggunakan cara yang sama. Di sini ada soal 208 dibagi 8.
Nah, yang pertama kita kerjakan adalah 2 bagi 8 tidak bisa, maka kita mengikut sertakan angka 0 di belakang 2, yaitu 20 bagi 8, hasilnya 2 sisa 4. Nah, setelah 2 kali 8 hasilnya 16, maka 20 bagi 16 hasilnya 4. Nah, 4 itu taruh di bawah, 4 bagi 8 tidak bisa, maka kita mengikut sertakan angka 8 di belakang 4, yaitu 48 bagi 8 hasilnya 6. Jadi 208 dibagi 8 hasilnya adalah 28. Nah, jika kalian belum paham tentang pembagian tersebut, kalian bisa menghubungi ustazah kalian masing-masing. Sekarang kalian bisa membaca teks pertumbuhan pohon pepaya pada halaman 103 di bukumu dengan seksama. Di situ ada proses perkembangan pohon pepaya dimulai dari biji, kecambah, tumbuhan pepaya muda hingga pohon pepaya dewasa. Setelah kalian membaca, kalian bisa beralih ke bermain melompati kaki teman. Langkah-langkah permainannya, yang pertama adalah guru membagi siswa menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama akan membentuk rintangan untuk melompat dan kelompok kedua akan melompati rintangan. Kelompok pertama akan duduk berhadapan dengan posisi kaki terbuka. Kedua telapak kaki dipertemukan. Sedangkan kelima atau langkah kelima yaitu kelompok kedua akan berlari sambil melompati rintangan. Kegiatan ini akan melatih kemampuan melompat kalian. Bermain melompati kaki teman itu bisa dilakukan dengan kerjasama. Bagi kalian belum tahu kerjasama itu merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Contoh kerjasama yang dapat dilakukan dalam permainan yaitu pertama dalam permainan sepak bola dan yang kedua adalah tarik tambang. Manfaat kerjasama yang pertama, kerjasama dapat menumbuhkan kebersamaan. Kedua, suasana akan menjadi rukun dan nyaman, serta lain-lainnya. Contoh sikap bersatu dalam permainan kelompok yaitu tidak saling menyalahkan ketika kalah dan saling menghargai usul dan pendapat teman. Cukup sekian materi pembelajaran hari ini. Jika ada salah ustazah mohon maaf. Dan jika kalian belum paham tentang materi hari ini, kalian bisa menghubungi ustazah kalian masing-masing. Semoga materi hari ini bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.